kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Selamat pagi saudaraku. Mari kita berangkat memuliakan Tuhan dengan semua pekerjaan kita. Diberangkatkan firman Tuhan dari Wahyu 15 ayat 4. Tapi saya akan bacakan mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba budinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada satu, yaitu ujaran kata-kata bijak daripada orang-orang yang bijak mengatakan, pada akhirnya kebenaran itu akan menang. Dan itulah pengharapan seluruh umat percaya. Dalam perjalanannya, sama seperti film India yang mengambil tema kejahatan dikalahkan oleh kebenaran. Pada awalnya, kebenaran itu seolah-olah diinjak-injak. Orang-orang yang benar itu tersiksa mulai dari kecilnya. Tetapi film-film dengan tema yang demikian, secara khusus dalam film India, pada akhirnya orang yang diinjak-injak, orang yang hidup dalam kebenaran itu akan memperoleh kemenangan. Demikian juga dalam realitas kehidupan kita ini. Kebohongan itu tidak akan pernah menang, tetapi fakta dan kebenaran pada akhirnya akan terkuak dan akan menang pada akhirnya. Apalagi dengan firman Tuhan, dengan kerajaan Allah di dunia ini seolah-olah kerajaan iblis jaya. Tetapi pada akhirnya bila Kristus datang kedua kali dan bila penghakiman sudah dilakukan dan semua orang telah dihukum sesuai dengan perbuatan masing-masing, maka kemudian anak domba itu, Yesus Kristus, akan duduk di tahtanya. Dan orang-orang yang selama ini menangis, menderita, ditekan, dan juga mungkin disiksa, ditindas oleh para penjahat-penjahat tersebut, kemudian mereka akan naik di suatu tempat yang sangat indah dan menerima kecapi dari Tuhan. Dan di sanalah mereka para pemenang itu bernyanyi, memuji-muji, memuliakan. Kesaksian mereka yang pertama adalah besar dan ajaib segala pekerjaan Tuhan. Tidak dapat kita selami dengan pikiran manusia kita. Adil dan benar segala jalan Allah. Kebenaran itu akan dinyatakan. Kemudian karena itulah tidak ada orang yang tidak takut dengan keadilan dan kebenaran Tuhan. Dan pada akhirnya pujian-pujian mereka itu mengatakan segala bangsa dari seluruh penjuru dunia datang berduyun-duyun menyembah Tuhan. Saudara-saudaraku, apakah kita mau menjadi pemenang pada akhirnya? Bila kita mau menjadi pemenang dalam situasi kehidupan yang sekarang ini, tetaplah setia sampai mati, maka Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami tetap setia menjadi murid-murid Kristus, melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan saat ini, supaya bila tiba saatnya Tuhan Yesus datang kedua kali, kami juga menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah yang mendapat mahkota kehidupan. Terima kasih Bapa, ajar kami, mampukan, kuatkan dan pimpin melakukan kehendak-Mu dalam tugas panggilan hidup kami hari ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.